Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu para pensiunan di seluruh Indonesia. Kami hadir kembali dengan informasi resmi yang penting dan kami yakin informasi ini sangat dinanti-nantikan oleh jutaan pensiunan di tanah air. Informasi yang kami sampaikan hari ini disampaikan secara tenang, jelas, terukur, dan penuh tanggung jawab khususnya bagi Bapak dan Ibu, pensiunan ASN, PNS, TNI, dan Polri yang selama ini setia mengikuti perkembangan kebijakan negara dengan penuh kesabaran dan pengertian. Kami memahami bahwa sebagai abdi negara yang telah menyelesaikan masa bakti dengan penuh dedikasi, Bapak dan Ibu berhak mendapatkan informasi yang akurat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Berikut ini kami sampaikan kabar terbaru mengenai pencairan rapel pensiunan yang kembali menjadi perhatian luas di berbagai kalangan, baik di media sosial, forum-forum pensiunan, maupun dalam diskusi sehari-hari di tengah masyarakat. Informasi ini menyangkut hak keuangan negara yang ditunggu oleh jutaan pensiunan, terutama mereka yang termasuk dalam kategori pensiunan lama yang telah mengabdi puluhan tahun untuk bangsa dan negara. Pemerintah bersama DPR dan instansi teknis terkait memastikan bahwa setiap kebijakan terkait pensiun disampaikan secara bertahap, terukur, transparan, dan dengan prinsip keadilan yang tidak memihak kepada siapapun, kecuali kepada kebenaran dan hak yang sah. Oleh karena itu, penting bagi kita semua untuk memahami duduk persoalan secara utuh, menyeluruh, dan objektif tanpa terburu-buru, agar tidak terjadi kesalahpahaman yang dapat menimbulkan keresahan di tengah masyarakat pensiunan. Isu utama yang ramai diperbincangkan dalam beberapa minggu terakhir adalah kabar mengenai pencairan rapel penuh bagi pensiunan lama dengan nominal yang disebut berada pada kisaran 14 juta hingga 19 juta rupiah. Kabar tersebut dikabarkan akan mulai disalurkan ke rekening penerima pada tanggal 5 Januari 2026. Kabar ini tentu menarik perhatian besar karena menyangkut kekurangan pembayaran pensiun akibat penyesuaian gaji dan tunjangan yang terjadi dalam beberapa periode kebijakan sebelumnya. Banyak pensiunan yang telah lama menunggu kepastian ini dengan harapan yang besar agar hak mereka dapat diterima secara utuh, adil, dan sesuai dengan perhitungan yang semestinya. Harapan ini sangatlah wajar mengingat rapel merupakan hak yang sah dan memang sudah seharusnya diterima oleh para pensiunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya perlu kami jelaskan terlebih dahulu mengenai makna dari tanggal yang disebutkan tersebut agar tidak terjadi interpretasi yang keliru atau harapan yang tidak realistis. Tanggal 5 Januari 2026 dipahami sebagai target awal penyaluran dalam kerangka penyelesaian kewajiban fiskal negara terhadap para pensiunan. Dalam praktik pengelolaan keuangan negara yang kompleks dan melibatkan jutaan penerima manfaat, tanggal ini bukanlah satu-satunya hari pencairan serentak bagi seluruh pensiunan di Indonesia. Penyaluran dana pensiun dan rapel dilakukan melalui mekanisme bertahap atau berbasis batch yang disesuaikan dengan kesiapan data, validasi penerima, kelengkapan dokumen administratif, serta sistem perbankan penyalur yang memerlukan waktu pemrosesan tertentu. Dengan demikian, apabila dana belum masuk tepat pada tanggal tersebut, hal itu tidak berarti pembatalan kebijakan atau penundaan permanen, melainkan masih berada dalam proses administrasi berikutnya yang sedang berjalan sesuai prosedur. Kami ingin menekankan bahwa pemerintah memiliki komitmen penuh untuk menyelesaikan kewajiban ini. Proses bertahap adalah bagian dari kehati-hatian dan akurasi dalam memastikan bahwa setiap rupiah yang disalurkan tepat sasaran, tepat jumlah, dan tepat penerima. Kesabaran Bapak dan Ibu dalam menunggu proses ini sangat kami hargai, dan kami yakin bahwa kesabaran tersebut akan membuahkan hasil yang sesuai dengan hak yang semestinya diterima. Kemudian kita masuk pada penjelasan mengenai istilah rapel penuh yang mungkin masih memerlukan klarifikasi lebih lanjut bagi sebagian pensiunan. Rapel yang dimaksud dalam konteks ini adalah kekurangan bayar yang timbul akibat adanya penyesuaian kebijakan gaji pensiun dan tunjangan di masa lalu. Penyesuaian ini bisa terjadi karena berbagai faktor, termasuk perubahan peraturan pemerintah, penyesuaian tunjangan keluarga, perubahan gaji pokok, atau komponen-komponen lain yang mengalami revisi dalam periode tertentu. Setelah dilakukan sinkronisasi dan pemutakhiran data oleh instansi terkait seperti Kementerian Keuangan, PT Taspen, PT Asabri, dan instansi teknis lainnya, pemerintah menegaskan bahwa hak pensiunan yang telah memenuhi syarat akan dibayarkan secara penuh, bukan dicicil,
selama tidak ada permasalahan data atau kendala administratif lainnya. Inilah yang kemudian disebut sebagai rapel penuh, yaitu pembayaran sekaligus atas seluruh selisih yang menjadi hak pensiunan tanpa pengurangan atau pemotongan yang tidak sesuai aturan. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, kebijakan ini diambil sebagai bentuk tanggung jawab negara kepada para abdi negara yang telah menyelesaikan masa baktinya dengan penuh pengabdian dan kesetiaan. Pemerintah dan DPR secara konsisten menegaskan bahwa hak pensiun bukanlah bantuan atau belas kasihan, melainkan kewajiban negara yang harus ditunaikan dengan adil, tepat waktu, dan sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ini adalah hak yang telah diperoleh melalui pengabdian bertahun-tahun dan tidak dapat dikurangi atau diabaikan. Berikutnya mengenai nominal 14 juta hingga 19 juta rupiah yang ramai diperbincangkan. Angka ini perlu dipahami secara bijak, realistis, dan tidak dengan harapan yang seragam untuk semua pensiunan. Nominal tersebut bukanlah angka rata-rata, apalagi angka pasti yang diterima oleh seluruh pensiunan tanpa terkecuali. Kisaran tersebut merupakan estimasi maksimal yang dapat diterima oleh pensiunan tertentu, khususnya pensiunan lama dengan golongan menengah hingga atas, masa kerja yang panjang mencapai 30 tahun atau lebih, serta selisih rapel yang berasal dari lebih dari satu komponen penyesuaian dalam beberapa periode kebijakan yang berbeda. Artinya, ada pensiunan yang menerima di bawah angka tersebut, mungkin berkisar antara 5 juta hingga 10 juta rupiah, ada yang mendekati kisaran tengah, dan ada pula yang berada dalam kisaran atas antara 14 hingga 19 juta rupiah. Semuanya tergantung pada perhitungan masing-masing individu berdasarkan data kepegawaian yang tercatat secara resmi. Perhitungan rapel ini melibatkan banyak variabel, termasuk golongan terakhir sebelum pensiun, masa kerja yang diakui, jumlah tanggungan keluarga, tunjangan struktural atau fungsional yang pernah diterima, serta periode waktu di mana terjadi penyesuaian kebijakan yang belum diperhitungkan sebelumnya. Oleh karena itu, kami mengimbau kepada Bapak dan Ibu untuk tidak membandingkan jumlah yang diterima dengan pensiunan lain, karena setiap kasus memiliki keunikan tersendiri berdasarkan riwayat kepegawaian masing-masing. Kemudian, mengapa fokus utama diberikan kepada pensiunan lama dalam kebijakan pencairan rapel ini? Pertanyaan ini sangat relevan dan perlu dijelaskan secara mendetail. Pensiunan yang telah lebih dahulu memasuki masa pensiun, khususnya mereka yang pensiun sebelum tahun 2015 atau bahkan lebih awal lagi, umumnya mengalami lebih banyak perubahan kebijakan sepanjang waktu. Penyesuaian gaji pokok yang terjadi berkali-kali, perubahan tunjangan keluarga, penyesuaian tunjangan kinerja, dan komponen-komponen lainnya yang terjadi dari tahun ke tahun, menyebabkan akumulasi selisih yang lebih besar dibandingkan pensiunan yang baru memasuki masa pensiun dalam beberapa tahun terakhir. Oleh karena itu, rapel bagi kelompok pensiunan lama secara nominal memang cenderung lebih besar dibandingkan pensiunan baru yang belum terlalu banyak mengalami perubahan kebijakan. Pemerintah dan DPR sepakat bahwa kelompok pensiunan lama tidak boleh dirugikan dan harus mendapatkan haknya secara penuh tanpa diskriminasi atau pengabaian. Dalam berbagai pembahasan kebijakan di tingkat pemerintahan dan parlemen, suara pensiunan lama juga menjadi perhatian penting dan seringkali menjadi prioritas dalam agenda pembahasan anggaran. Banyak di antara mereka yang telah mengabdi puluhan tahun dengan tulus, kemudian hidup dengan penghasilan pensiun tetap yang harus disesuaikan dengan kebutuhan hidup yang terus meningkat seiring dengan inflasi dan perubahan ekonomi. Negara memahami realitas ini dengan penuh empati dan kepedulian. Oleh sebab itu, penyelesaian rapel dipandang sebagai bagian dari keadilan fiskal, penghormatan terhadap jasa para pensiunan, dan komitmen moral negara terhadap mereka yang telah mengabdikan masa produktif mereka untuk kepentingan bangsa dan negara. Setelah itu, perlu juga dipahami dengan baik mengenai mekanisme teknis pencairan yang melibatkan berbagai tahapan administratif dan verifikasi. Dana rapel disalurkan melalui bank penyalur pensiun yang telah bekerja sama dengan pemerintah, seperti Bank Mandiri, Bank BRI, Bank BNI, dan bank-bank lain yang ditunjuk secara resmi. Prosesnya meliputi beberapa tahapan penting yaitu validasi data penerima yang memastikan identitas sesuai dengan database kepegawaian, pengecekan rekening aktif untuk memastikan tidak ada pemblokiran atau masalah teknis perbankan, serta kesesuaian identitas antara nama penerima dengan nomor rekening yang terdaftar. Pensiunan yang datanya lengkap, akurat, dan tidak bermasalah umumnya akan masuk dalam gelombang awal pencairan yang dimulai pada tanggal target,
yaitu 5 Januari 2026 atau beberapa hari setelahnya. Sementara itu, bagi pensiunan yang masih memerlukan klarifikasi data, pemutakhiran informasi, atau ada ketidaksesuaian dalam dokumen administratif, pencairan dapat terjadi pada tahap berikutnya, yang bisa berlangsung dalam minggu-minggu atau bulan-bulan berikutnya, sesuai dengan kecepatan penyelesaian masalah data tersebut. Dalam pengalaman pencairan rapel sebelumnya, banyak pensiunan yang menceritakan bahwa dana rapel masuk secara tiba-tiba tanpa pemberitahuan terlebih dahulu, langsung masuk ke rekening tanpa ada SMS notifikasi khusus, sehingga mereka baru menyadari setelah melakukan pengecekan saldo. Ada pula yang baru menerima setelah melakukan konfirmasi ke kantor cabang bank, atau setelah memastikan data diperbarui melalui layanan online atau kunjungan langsung ke instansi terkait. Pengalaman-pengalaman ini menunjukkan bahwa kesabaran, ketelitian, dan proaktif dalam memantau rekening sangat diperlukan selama periode pencairan berlangsung. Alhamdulillah, sebagian besar proses berjalan lancar ketika data sudah sesuai dan tidak ada kendala teknis di sistem perbankan. Namun, bagi yang mengalami kendala, jangan ragu untuk menghubungi customer service bank penyalur atau datang langsung ke kantor cabang terdekat dengan membawa dokumen identitas yang diperlukan, seperti KTP, kartu pensiunan, dan buku tabungan. Kemudian mengenai apa yang perlu diperhatikan dan disiapkan oleh para pensiunan dalam menghadapi proses pencairan rapel ini. Hal paling penting dan mendasar adalah memastikan rekening pensiun tetap aktif, tidak diblokir karena alasan apapun seperti tidak ada transaksi dalam waktu lama, tidak mengalami perubahan status, dan tidak ada masalah dengan identitas pemilik rekening. Selain itu, apabila terdapat perubahan data pribadi seperti perubahan alamat tempat tinggal, perubahan status keluarga seperti meninggalnya pasangan atau bertambahnya tanggungan, perubahan nomor telepon, atau identitas lainnya yang relevan, sebaiknya segera dilaporkan melalui jalur resmi baik secara online melalui website atau aplikasi yang disediakan maupun secara offline dengan mengunjungi kantor PT Taspen, PT Asabri, atau instansi terkait lainnya sesuai dengan kategori kepegawaian Bapak dan Ibu. Langkah proaktif ini sangat membantu mempercepat proses pencairan dan menghindari kendala administratif yang tidak perlu yang bisa menunda penerimaan rapel. Jangan menunggu sampai ada masalah baru melakukan pemutakhiran data, tetapi lakukan secara berkala terutama jika memang ada perubahan yang signifikan dalam data pribadi atau keluarga. Pemerintah juga telah menyediakan berbagai kanal komunikasi untuk memudahkan pensiunan dalam melakukan pemutakhiran data, termasuk layanan call center, email resmi, dan loket khusus di kantor-kantor pelayanan. Dengan demikian, apabila sampai tanggal 5 Januari 2026 berlalu dan rapel belum masuk ke rekening Bapak dan Ibu, tidak perlu panik, cemas berlebihan, atau merasa diabaikan oleh pemerintah. Target tanggal tersebut adalah bagian dari jadwal awal penyaluran dalam kerangka perencanaan anggaran, sementara realisasi di lapangan dapat berlangsung secara bertahap sesuai dengan kelompok penerima dan kesiapan data masing-masing. Selama kebijakan pencairan rapel belum dicabut secara resmi dan hak Bapak dan Ibu masih tercatat dalam sistem database kepegawaian, maka proses tetap berjalan dan akan terus dilanjutkan hingga selesai. Pemerintah memastikan dengan tegas bahwa kewajiban ini akan diselesaikan dan tidak ada niat untuk mengabaikan atau menunda tanpa alasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Kami memahami bahwa menunggu adalah ujian kesabaran, terutama ketika menyangkut hak finansial yang sudah lama ditunggu. Namun, kami yakin bahwa kesabaran Bapak dan Ibu akan membuahkan hasil yang sesuai dengan hak yang seharusnya diterima. Jika ada kekhawatiran atau pertanyaan spesifik mengenai status pencairan, jangan ragu untuk menghubungi instansi terkait atau mengunjungi kantor pelayanan terdekat untuk mendapatkan informasi yang lebih personal dan detail sesuai dengan kasus masing-masing. Dari sisi kebijakan fiskal dan politik anggaran, arah pemerintah dan DPR saat ini berada pada jalur yang sama dalam hal prioritas kesejahteraan pensiunan. Penyelesaian rapel pensiunan dipandang sebagai prioritas dalam penataan anggaran negara, bukan sebagai beban atau pengeluaran yang bisa ditunda-tunda sesuka hati. Momentum awal tahun anggaran 2026 dimanfaatkan secara optimal untuk memastikan bahwa hak-hak pensiunan dapat disalurkan dengan tertib, transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola keuangan negara yang baik. Insya Allah, proses ini terus diawasi oleh berbagai pihak,
termasuk komisi terkait di DPR, Badan Pemeriksa Keuangan, dan lembaga pengawasan lainnya agar berjalan sesuai rencana dan tidak ada penyimpangan atau penyalahgunaan. Pemerintah juga terus berkoordinasi dengan bank-bank penyalur untuk memastikan sistem pembayaran berjalan lancar tanpa hambatan teknis yang berarti. Infrastruktur perbankan yang semakin modern dan terintegrasi diharapkan dapat mempercepat proses pencairan dan mengurangi potensi kesalahan dalam penyaluran dana. Teknologi digital yang semakin canggih juga memungkinkan pelacakan status pencairan secara real-time, sehingga pensiunan dapat memantau perkembangan dengan lebih mudah melalui aplikasi mobile banking atau internet banking. Kami juga ingin mengingatkan kepada seluruh pensiunan untuk berhati-hati terhadap penipuan yang mengatasnamakan pencairan rapel. Dalam setiap program pemerintah yang melibatkan pencairan dana dalam jumlah besar, selalu ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang mencoba memanfaatkan situasi untuk melakukan penipuan. Mereka mungkin menghubungi Bapak dan Ibu melalui telepon, SMS, atau media sosial dengan mengaku sebagai petugas pemerintah atau bank dan meminta data pribadi, nomor rekening, PIN ATM, atau bahkan meminta transfer sejumlah uang dengan alasan biaya administrasi atau percepatan pencairan. Mohon untuk sangat waspada dan jangan pernah memberikan informasi sensitif kepada pihak yang tidak jelas identitasnya. Perlu diingat bahwa pencairan rapel pensiun tidak memerlukan biaya apapun dari pihak pensiunan. Pemerintah tidak akan meminta pembayaran atau transfer uang untuk mempercepat atau memperlancar pencairan rapel. Semua proses dilakukan secara otomatis berdasarkan data yang ada dalam sistem. Jika ada yang meminta uang dengan alasan apapun terkait pencairan rapel, itu sudah pasti penipuan dan harus segera dilaporkan kepada pihak berwajib. Lindungi diri Bapak dan Ibu dengan tidak mudah percaya pada informasi yang tidak berasal dari sumber resmi. Sebagai penutup, kami ingin menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya dan terima kasih yang tulus kepada Bapak dan Ibu pensiunan yang telah bersabar dengan penuh keikhlasan dan tetap mengikuti informasi secara bijak tanpa terprovokasi oleh kabar-kabar yang tidak jelas sumbernya. Kesabaran dan sikap dewasa Bapak dan Ibu dalam menghadapi proses administratif yang memang memerlukan waktu ini sangat patut dihargai dan menjadi contoh bagi generasi penerus bangsa. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap hak yang menjadi milik Bapak dan Ibu akan ditunaikan pada waktunya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak akan ada yang terlewat atau terabaikan. Kami mengajak seluruh pemirsa untuk tetap tenang, menjaga harapan yang realistis dan positif, serta terus berdoa kepada Allah yang Maha Kuasa agar proses ini dimudahkan dan berjalan lancar tanpa hambatan yang berarti. Doa adalah senjata orang beriman, dan dengan berdoa, kita menyerahkan segala urusan kepada Sang Pencipta yang mengatur segala sesuatu dengan sebaik-baiknya. Semoga Allah memberkahi setiap langkah yang diambil oleh pemerintah dalam menunaikan kewajiban kepada para pensiunan, dan semoga para pensiunan diberikan kesehatan, kesabaran, dan keberkahan dalam menerima hak yang telah mereka perjuangkan melalui pengabdian bertahun-tahun. Terima kasih atas perhatian, kepercayaan, dan kesetiaan Anda dalam mengikuti informasi yang kami sampaikan. Kepercayaan Bapak dan Ibu adalah amanah bagi kami untuk terus menyajikan informasi yang akurat, bertanggung jawab, dan bermanfaat. Jangan lupa untuk menyukai video ini sebagai bentuk dukungan, membagikan kepada sesama pensiunan yang mungkin membutuhkan informasi ini, dan berlangganan channel kami agar tidak ketinggalan informasi resmi berikutnya yang akan kami sampaikan secara berkala. Kami akan terus menghadirkan pembaruan, perkembangan terbaru, dan informasi penting lainnya secara berkala dalam siaran dan video selanjutnya yang akan kami upload sesuai dengan perkembangan situasi di lapangan. Tetap semangat, tetap sabar, dan tetap optimis bahwa kebaikan akan datang pada waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.